Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Dalam video kali ini kita akan belajar mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali itu kalimat tidak efektif dan apa kalimat efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang penulisannya tidak sesuai kaidah atau aturan kebahasaan. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai kaidah atau aturan kebahasaan. Ya, jadi intinya adalah tidak efektif itu tidak sesuai kaidah, lalu yang efektif itu sesuai dengan kaidah. Lalu selanjutnya, ada perbedaan antara kalimat tidak efektif dengan kalimat efektif. Nah, di tabel berikut ini ada 5 pembeda. Yang pertama adalah bentuk kalimat. Bentuk kalimat dalam kalimat tidak efektif itu berbelit-belit. Ya, berbelit-belit itu artinya adalah mutar-mutar atau tidak jelas. Sedangkan bentuk kalimat pada kalimat efektif itu singkat dan padat atau biasanya kita sebut dengan to the point. Lalu pembeda yang kedua itu adalah pemahaman pembaca. Pada kalimat tidak efektif, pembaca biasanya sulit memahami atau membuat bingung ya. Ketika membaca kalimat tidak efektif itu biasanya sulit dipahami dan membuat bingung. Sedangkan dalam kalimat efektif itu lebih mudah dipahami. Lalu pembeda yang ketiga adalah kelengkapan unsur kalimat. Unsur tidak lengkap atau tidak memiliki subjek dan predikat pada kalimat tidak efektif. Sedangkan pada kalimat efektif biasanya memiliki unsur yang lengkap, minimal memiliki subjek dan predikat. Lalu pembeda yang keempat itu adalah sifat. Pada kalimat tidak efektif, sifatnya bermakna tidak logis ya. Kalimatnya itu tidak logis biasanya. Lalu yang kalimat efektif sifatnya biasanya logis dan bisa diterima akal sehat. Sedangkan pembeda yang kelima itu adalah susunan kalimatnya. Pada kalimat tidak efektif, susunan kalimatnya rancu, tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Sedangkan pada kalimat efektif itu susunan kalimatnya jelas. Jadi susunan atau struktur bahasa Indonesia itu memiliki S, P, O, dan K ya. Atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu berurutan. Kalaupun keterangan itu dipindahkan ke depan itu juga ada aturan penulisannya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Contoh yang pertama, Tania lahir di Jambi 22 September 2008. Kalimat ini tidak efektif karena masih ada penulisan yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah. Nah, yang tidak sesuai yang pertama adalah karena ini kalimat, maka huruf pertamanya harus huruf kapital. Selain itu ini juga nama orang ya. Jadi T-nya itu harus huruf kapital. Lalu selanjutnya Jambi itu adalah nama tempat, jadi juga harus diawali dengan huruf kapital. Lalu kesalahan yang ketiga itu adalah antara tempat dengan tanggal itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi itu harusnya Jambi, 22 September.
Nah, selanjutnya adalah penulisan S pada kata September. September adalah nama bulan dan huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang terakhir, karena itu kalimat, maka harus diakhiri dengan tanda baca. Dan di sini tanda titik ya. Nah, jadi untuk penulisan kalimat efektif dari kalimat di atas itu adalah Tania lahir di Jambi 22 September 2008. Nah, penulisannya seperti ini. Lalu selanjutnya, contoh yang kedua, Diana membeli gula garam dan telur di pasar. Nah, ini juga kalimat tidak efektif karena masih tidak sesuai dengan aturan penulisan kebahasaan bahasa Indonesia. Kesalahan yang pertama itu adalah Diana, karena di awal kalimat dan itu juga nama orang, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian antara gula dengan garam, karena itu pemerian ya atau lebih dari satu perincian, maka itu harus dihubungkan dengan tanda koma. Gula, koma, garam, koma. Nah, sebelum kata dan itu juga harus ada tanda koma. Koma, baru dan telur. Nah, yang terakhir itu di pasar. Di pasar, di itu sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka harus ditulis dengan terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi untuk kalimat tersebut, penulisannya menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. Diana membeli gula, garam, dan telur di pasar. Selanjutnya kita lanjut ke contoh nomor 3. Kemarin kami membuat patung di rumah. Di sini ada kesalahan di awal kalimat harus huruf kapital. Lalu karena kemarin itu adalah keterangan waktu ya, karena urutan struktur bahasa Indonesia itu S, P, O, K. S itu harusnya kami, membuat itu P, patung itu K, O, lalu di rumah adalah keterangan tempat, kemarin itu adalah keterangan waktu, harusnya di belakang. Kalau ditulis di depan itu harus diikuti tanda koma. Kemarin, koma, kami membuat patung di rumah. Lalu kesalahan yang selanjutnya, di dengan rumah dipisah. Karena di itu adalah kata depan, penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Karena menunjukkan tempat, ya, di rumah itu menunjukkan tempat. Lalu yang terakhir adalah tanda titik. Sehingga penulisan kalimat efektifnya akan menjadi seperti ini. Kemarin, kami membuat patung di rumah. Kita akan lanjut contoh selanjutnya, nomor 4. Rosa belajar dengan giat agar supaya menjadi anak sukses. Di sini kesalahan yang pertama adalah Rosa, karena di awal kalimat dan itu nama orang, maka harus huruf kapital. Lalu kesalahan yang kedua adalah kata agar dengan supaya itu memiliki makna yang sama. Jadi kalau digunakan dua-duanya itu menjadi tidak efektif. Maka harus disederhanakan dengan cara digunakan salah satu saja, agar atau supaya. Lalu yang terakhir adalah tanda titik. Sehingga penulisannya menjadi kalimat efektif adalah Rosa belajar dengan giat agar menjadi anak yang sukses. Atau Rosa belajar dengan giat supaya menjadi anak sukses. Itu juga bisa. Lalu yang contoh nomor 5, ibu belanja ke pasar. Nah, di sini ada kesalahan. Yang pertama itu adalah huruf pertama harusnya huruf kapital. Lalu ke dengan pasar itu dipisah karena di sini ke berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat. Pasar itu nama tempat ya. Jadi harus dipisah. Lalu yang terakhir adalah tanda titik.
Sehingga penulisan kalimat efektifnya seperti ini. Ibu belanja ke pasar. Dan terakhir nomor 6, Denis membeli ikan di pasar Bringharjo. Ya. Kesalahan yang pertama adalah D, di awal kalimat harus huruf kapital, lalu di pasar itu juga menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Lalu Bringharjo itu karena dia nama pasarnya, maka harus ditulis huruf kapital. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah tanda titik. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor 5 dengan nomor 6 itu yang nomor 5 ke pasar, di sini pasar itu hanya sebagai kata tempat ya, pasarnya saja, tapi tidak diikuti oleh nama pasar tersebut, maka kata pasar itu tetap ditulis dengan huruf kecil. Nah, sedangkan yang nomor 6 akan menjadi Denis membeli ikan di pasar Bringharjo. Karena pasar Bringharjo itu nama pasar diikuti oleh nama pasarnya, Bringharjo ini nama pasar ya. Maka kata huruf P pada kata pasar dengan huruf B pada kata Bringharjo itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi itu perbedaan antara yang nomor 5 dengan yang nomor 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai kalimat tidak efektif dengan kalimat efektif. Nah, sekarang ayo kita kerjakan soal latihan berikut ini. Ini ada 10 soal dan ini masih merupakan kalimat tidak efektif. Maka untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, maka kalian tulis kembali kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif. Jadi berdasarkan hurufnya, spasinya, lalu tata bahasanya, silahkan kalian tulis ulang menjadi kalimat efektif. Baik, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.